Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Untuk soal kali ini merupakan latihan soal penilaian akhir tahun part yang ke-1. Bagi sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN kelas 7. Soal nomor 1. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Penjelasan tersebut merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat, yaitu A. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, B. Keadaan transportasi dan komunikasi, C. Letak strategis wilayah Indonesia, D. Perbedaan kondisi alam. Jawaban yang benar adalah yang A. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Soal nomor 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan A. Tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam. C. Kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Keberagaman merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang D. Keberagaman merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Soal nomor 3. Gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan merupakan pengertian dari A. Suku bangsa, B. Kebudayaan, C. Masyarakat, D. Ras. Jawaban yang benar adalah yang A. Suku bangsa. Soal nomor 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad 14. Semboyan tersebut merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa kuno yang secara harfiah mengandung arti Bhinneka itu beragam, tunggal itu satu, dan ika artinya itu.
yaitu beragam itu satu. Kata tersebut dapat pula diartikan A. Berbeda-beda tetapi tetap sama, B. Berbeda-beda tetapi tetap satu, C. Beragam tetapi tetap sama, D. Bersatu walau beragam. Jawaban yang benar adalah yang B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Soal nomor 5. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Berikut ini yang termasuk perilaku sosial yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Cynthia menggali informasi yang berkaitan dengan suku-suku yang ada di Indonesia. B. Dimas senang melihat pertunjukan seni budaya yang sedang berlangsung di kotanya. C. Rani tetap bergaul dengan Anita walau mereka berasal dari daerah yang berbeda. D. Abi menggunakan media sosial untuk mengkritik kebudayaan daerah lain. Jawaban yang benar adalah yang C. Rani tetap bergaul dengan Anita walau mereka berasal dari daerah yang berbeda. Soal nomor 6. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah A. Sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. B. Suatu wilayah yang memiliki banyak pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda dalam satu wilayah. C. Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. D. Rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Jawaban yang benar adalah yang C. Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perisai, 2. Pancasila, 3. Semboyan, 4. Burung Garuda, 5. Bentuk dan warna. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951, lambang negara Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 4, dan 5, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 4, yaitu perisai, semboyan, dan burung Garuda. Soal nomor 8. Kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya untuk mendapat pengakuan dari semua komponen bangsa. Ini dapat dilihat pada saat kegiatan peringatan kemerdekaan 17 Agustus di tingkat nasional. Sedangkan kebudayaan daerah dapat berupa seni musik, seni tari, pakaian, seni pahat, dan lain sebagainya. Hubungan antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah adalah
A. Kebudayaan nasional lebih diterima di lingkungan nasional, sedangkan kebudayaan daerah hanya diterima di daerahnya masing-masing. B. Kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah merupakan kekayaan kebudayaan yang tidak bisa disatukan. C. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. D. Ada beberapa kebudayaan daerah yang diakui sebagai kebudayaan nasional. Jawaban yang benar adalah yang C. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 2. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 3. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dan mengikutinya. 4. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya asing sesuai dengan minat dan kesenangannya. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam penerapan toleransi terhadap keberagaman budaya yaitu A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1 dan 2, yaitu merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nomor 2, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Soal nomor 10. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk A. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. B. Memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. C. Membuat kebisingan terhadap tetangga yang sedang melakukan ibadah. D. Meyakini agama yang diyakini orang lain. Jawaban yang benar adalah yang A. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Soal nomor 11. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda adalah pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah yang D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal nomor 12. BPJS merupakan salah satu program pemerintah yang menerapkan sistem gotong royong
di mana badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap ternyata masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran iuran dan hal ini menimbulkan banyak masalah. Menanggapi permasalahan tersebut, sebagai masyarakat yang mendukung program pemerintah, seharusnya dilakukan adalah A. Tetap membayar karena kesadaran pentingnya iuran itu untuk diri sendiri dan orang lain. B. Tetap tidak membayar iuran karena merasa tidak pernah menggunakan fasilitas BPJS. C. Membayar iuran hanya jika menggunakan fasilitas BPJS. D. Tetap membayar iuran karena masih menjadi anggota BPJS. Jawaban yang benar adalah yang A. Tetap membayar karena kesadaran pentingnya iuran itu untuk diri sendiri dan orang lain. Soal nomor 13. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Jawaban yang benar adalah yang B. Sila ketiga. Soal nomor 14. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Makna dari kesatuan adalah A. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. B. Bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. C. Terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. D. Keadaan yang merupakan satu keutuhan. Jawaban yang benar adalah yang D. Keadaan yang merupakan satu keutuhan. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Manusia makhluk yang sempurna. 2. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. 3. Manusia dapat hidup sendiri asalkan bisa memenuhi kebutuhannya. 4. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Dari pernyataan di atas, faktor yang mendorong masyarakat Indonesia melakukan gotong royong ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2 dan 4.